Salve sahabat Katolik Ukren, hingga tahun 2024, populasi umat Katolik sedunia mencapai 1.418.000.000 jiwa. Menjadikan gereja Katolik sebagai gereja terbesar di dunia hingga saat ini, mencakup hampir 60% dari total umat Kristen atau umat Kristiani dunia. Di sisi lain, umat gereja Katolik tersebar di hampir 250 negara di dunia, baik negara yang berdaulat maupun negara yang belum merdeka sepenuhnya. Akan tetapi sudah tahukah sahabat Katolik Ukren bahwa di dunia ini terdapat beberapa negara loh yang sama sekali tak memiliki bangunan gereja Katolik. Wah, mengapa ya? Bagaimana dengan umat Katolik di negara-negara tersebut untuk beribadah karena tak memiliki bangunan gereja? Sahabat Katolik Ukren, inilah 3 negara tanpa gereja Katolik. 1. Arab Saudi. Selama ini kita sering mendengar gereja-gereja Katolik yang berdiri dengan indah di negara-negara Arab. Namun, itu bukanlah negara Arab Saudi, melainkan seperti negara Qatar, negara Bahrain, negara Uni Emirat Arab, negara Irak, dan negara Arab lainnya. Di negara Arab Saudi, terdapat 1,8 juta jiwa umat Katolik atau mencakup 6% dari 34 juta jiwa penduduk. 89% merupakan penduduk beragama Islam karena Arab Saudi juga merupakan pusat umat Muslim dunia. 5% sisanya adalah Ortodoks, Hindu, ateis, dan agama lainnya. Sebagian besar di antara umat Katolik di Arab Saudi merupakan para pekerja asal Filipina, India, dan Sri Lanka yang sebagian besar menganut agama Katolik. Ada juga umat Katolik Arab Saudi yang memang keturunan Arab. Namun hingga saat ini di negara Arab Saudi belum terdapat sama sekali bangunan gereja Katolik yang berdiri. Ya, Arab Saudi belum mengizinkan pembangunan gereja di negara ini. Hal ini lalu menjadi sorotan dunia. Sejumlah aktivis hak asasi manusia berkata, jika Roma yang adalah pusat kekatolikan dunia, berdiri Masjid Agung Roma yang megah yang berkapasitas 12.000 jemaah, serta didukung pembangunannya juga oleh pemerintah Italia, maka semangat toleransi timbal balik juga diharapkan terjadi di Arab Saudi. Akan tetapi, walau begitu, di abad 21 ini Arab Saudi perlahan-lahan mulai berubah menjadi negara yang semakin terbuka dan toleran, serta diwacanakan akan mengizinkan pembangunan gereja pertama di negaranya di masa depan. Relasi Arab Saudi dan gereja Katolik pun juga semakin erat melalui Tahta Suci Vatikan. Yang terakhir ialah kunjungan Dewan Kepausan Negara Vatikan untuk dialog antar agama, yaitu Kardinal Jean-Louis Tauran pada tahun 2018. Dalam kunjungan ini, Kardinal Jean disambut dengan hangat oleh Raja Arab Saudi yaitu Raja Salman, membahas dialog antar Islam dan Katolik dalam semangat persaudaraan. Melansir dari aljazeera.com, dalam kunjungan Kardinal Jean ini, Arab Saudi juga dikabarkan menandatangani perjanjian untuk membangun gereja Katolik pertama kelak bagi hampir 2 juta umat Katolik di negaranya. Di sisi lain, karena tak ada gereja, maka umat Katolik di negara Arab Saudi harus pergi ke negara Arab lainnya yang terdapat gereja Katolik, yaitu seperti ke negara Uni Emirat Arab, negara Qatar, dan negara Bahrain. Ada juga yang mengikuti misa online ataupun beribadah sembunyi-sembunyi bersama keluarga di rumah. Bisa dibayangkan ya betapa berat perjuangan umat Katolik Arab Saudi yang hampir mencapai 2 juta orang, namun tanpa memiliki gedung gereja sama sekali untuk beribadah. 2. Maldives. Selain Arab Saudi, terdapat negara Maldives yang juga tak memiliki gedung gereja Katolik. Negara yang terkenal akan keindahan wisata pantai dan laut yang mendunia ini juga menjadi sorotan karena tak akan mengakui penduduk di luar agama Islam sebagai warga negara. Hal ini karena Maldives atau Maladewa menerapkan hukum syariat Islam yang ketat. Di negara ini hampir 100% penduduknya beragama Islam, dan kurang dari 1% sisanya beragama Kristen baik Katolik maupun Protestan, ada juga yang Hindu serta berbagai agama lainnya.
Pada tahun 2020 hanya terdapat sekitar 80-100 jiwa umat Katolik di negara ini. Ada juga yang menyebut bahwa populasi umat Katolik di Maldives mencakup 0,2% dari penduduk. Mereka terus berjuang menghidupi imannya di tengah Maldives yang melarang kegiatan peribadatan dan doa di luar Islam secara publik. Karena tak ada gereja Katolik, umat Katolik Maldives harus pergi beribadah ke Colombo, ibu kota dari negara Sri Lanka, dengan menyeberang lautan untuk beribadah atau misa, di mana Maldives masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Colombo. Ada juga yang beribadah secara sembunyi-sembunyi atau online. Yang terakhir, seorang guru beragama Katolik bernama Sijo Kokatu asal India yang mengajar di Maldives ditangkap dan dipenjarakan oleh polisi Maldives pada 2011 karena kedapatan menyimpan foto Bunda Maria di laptopnya dan memiliki Alkitab serta rosario di rumahnya. Hal ini lalu menjadi sorotan para aktivis hak asasi manusia dunia. Tentunya kita berharap agar Maldives kelak bisa menjadi negara yang toleran, apalagi banyak wisatawan dari berbagai negara yang datang berkunjung ke sini, dan tak sedikit di antara mereka yang beragama Katolik seperti wisatawan asal Eropa. 3. Kepulauan Pitcairn. Kepulauan Pitcairn sebenarnya bukanlah sebuah negara yang merdeka atau negara yang berdaulat, karena wilayah kepulauan kecil ini masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Namun, mereka memiliki bendera sendiri dan ibu kotanya bagaikan sebuah negara. Uniknya, hanya terdapat 50 jiwa penduduk saja di kepulauan ini, dan 100% penduduknya merupakan Kristen Advent atau anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Jika Arab Saudi dan Maldives walau tak memiliki gedung gereja Katolik, namun masih memiliki umat Katolik, maka Kepulauan Pitcairn tak memiliki gedung gereja Katolik dan juga tak memiliki umat Katolik sama sekali. Bahkan bisa dikatakan satu-satunya wilayah tanpa orang Katolik di dunia. Kepulauan Pitcairn masih masuk dalam Keuskupan Agung Papete, yaitu keuskupan yang berada di negara Polinesia Prancis tetangganya. Di sisi lain, negara ini juga menjadi yang tersepi pengunjung atau wisatawan di dunia, di mana hanya terdapat 700-an orang yang berkunjung ke sini setiap tahunnya. Hal ini karena Kepulauan Pitcairn terletak di paling ujung timur dari Oseania atau Samudra Pasifik, dan itu pun cukup jauh dari Hawaii. Tak sedikit juga para wisatawan yang datang ke sini merupakan orang Katolik dan berharap agar kelak misi Katolik bisa masuk ke sini, bahkan gereja Katolik bisa berada di sini. Ya, kita doakan saja semoga ada penduduk Kepulauan Pitcairn yang terpanggil menjadi Katolik ya. Sahabat Katoliko keren, itulah 3 negara tanpa gereja Katolik di dunia, di mana Arab Saudi dan Maldives walau tanpa gereja Katolik namun masih memiliki umat Katolik, karena gereja sejati ialah umat Allah yang berkumpul dan berdoa bersama di dalamnya, tak hanya terbatas pada pengertian secara bangunan fisik gereja. Di sisi lain, Kepulauan Pitcairn tak hanya tanpa gereja Katolik, tapi juga sama sekali tak ada umat Katolik atau tak ada orang Katolik. Semoga umat Katolik di negara-negara ini tetap kuat dalam iman, dan kelak gereja Katolik dapat berdiri, serta semoga misi Katolik terus berkembang di 3 wilayah ini. Katoliko memang keren, salve! Salve sahabat Katoliko keren! Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliko keren
akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di dua kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katolik Ukran di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katolik Ukran bersiara bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!